Nah, guys, sekarang kan kita lagi ramai mengenai yang masalah siswa tunanetra tertahan di bea cukai itu ya. Itu yang kemarin lagi ramai itu kan. Nah, sekarang sudah ada titik terangnya. Gua bacain beritanya teman-teman ya. Ada beritanya dari TV One, dari TV One. Oke, jadi biar kita tahu juga gimana sih kasusnya ya. Coba kita nonton ya teman-teman ya biar nggak salah nih. Dari TV One News. Alat pembayaran untuk siswa tunanetra tertahan hingga 16 bulan. Gila lu, setahun lebih di bea cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata baru tahu itu barang hibah dari media sosial. Sri Mulyani suka begitu deh ya, suka pencitraan lu Bu Sri Mulyani. Mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa sih pencitraan, nggak apa-apa. Setelah mengetahui barang hibah tersebut untuk siswa tunanetra, Sri Mulyani meminta bea cukai membantu dengan memberikan fasilitas pembebasan fiskal. Nah ini nih, no viral no justice nih. Coba kalau nggak viral, mana ada bisa begini? Susah kan, susah, susah. Jadi, kasus ini akan semakin memperburuk citra bea cukai. Bu Sri Mulyani ya, mohon maaf ya, bukan hanya memperbaiki loh. Kasus ini adalah sebuah jurisprudensi, sebuah contoh bagaimana sebuah kasus baru bisa selesai kalau viral, baru bisa dibantu oleh pejabat kalau viral. Kalau tidak viral, tidak dibantu. Kalau tidak viral, nggak bisa dapat pembebasan fiskal dia, nggak bisa. Nah ini nih, jadi masyarakat akan ter apa namanya, teredukasi lagi bahwa kalau gua mau dapat keadilan, gua mesti viral. Kalau gua tidak viral, gua tidak bisa dapat keadilan. Itu nih, persepsi akan muncul di kepala masyarakat nih, gara-gara kasus beginian ya. Coba kita baca ya. Sri Mulyani mengatakan, sikap Sri Mulyani sebagai pimpinan layanan diacungi jempol. Wih, hebat nih TV One. Meski anak buahnya di bea cukai dihujat di media sosial, Sri Mulyani tetap membela anak buahnya dan menjelaskan alasan tertahannya barang hibah untuk siswa tunanetra di bea cukai hingga 16 bulan, bukan tahun ya. Hal tersebut diungkapkan Sri Mulyani setelah melakukan rapat bersama pimpinan DJP ya, DJBC ya, di Soekarno-Hatta. Wih, mantap. Dalam penjelasan yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya, gua masih follow Sri Mulyani nggak sih? Masih follow kayaknya deh. Cuma kok gua nggak liatin Instagram sih. Sri Mulyani menjelaskan, kronologis terjadinya kasus viral yang membuat barang hibah untuk sekolah luar biasa ya SLB tunanetra tertahan di bea cukai sejak Desember 2022. Buset. Dia menjelaskan bahwa barang yang dikirim untuk SLB itu bernama Taptilo atau berupa barang sejenis keyboard gitu ya, khusus untuk dipakai siswa tunanetra. Sri Mulyani mengakui bahwa barang itu tiba tanggal 18 Desember 2022 itu masih tertahan. Gila. Dia justru menyalahkan pihak penerima barang yang tidak mengurus dokumen yang diperlukan. Lagi-lagi rakyat yang salah, lagi-lagi rakyat yang salah. Barang punya rakyat, yang terima rakyat, tetapi barang ketahan di gudangnya bea cukai. Tetapi yang salah siapa? Rakyat. Oke, kasihan dulu rakyatnya. Sehingga barang tertahan hingga 16 bulan lebih. Barang yang dikirim oleh perusahaan jasa titipan DHL ini disebut tidak diurus dokumennya. Oke. Jadi barang itu tertahan karena dokumen nggak diurus katanya gitu ya. Namun karena proses pengurusan tidak dilanjutkan oleh bersangkutan tanpa keterangan apapun, maka barang tersebut ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai, BTD ya. Ini istilah bea cukai ya kata Sri Mulyani. Jadi gini ya, Ibu Sri Mulyani, ada barang di rumah lu, di bea cukai nih ya, di bea cukai ada barang nih, tertahan nih, nggak jelas nih. Kok lu tidak melakukan upaya sih untuk mencari tahu nih barang siapa? Kita yang disalahin gara-gara ini barang kita nggak urus. Ya emang salah sih, gue setuju ya, gue sependapat bahwa si orang itu juga salah karena dia tidak mengurus. Tetapi pertanyaan gua, gimana bisa barang itu 16 bulan ada di gudangnya bea cukai dan bea cukai tidak melakukan apa-apa, tidak mencari tahu siapa yang punya barang ini? Gila, rakyat lagi yang salah. Menurut Sri Mulyani, petugas bea cukai memproses pengiriman barang untuk siswa tunanetra tersebut sebagai barang kiriman biasa, bukan sebagai barang hibah untuk SLBA tunanetra. Oleh sebab itu, sejumlah dokumen harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum barang dikeluarkan dari pabean. Oke? Oh, yang kedua. Belakangan di media sosial baru diketahui ternyata barang itu tersebut merupakan barang hibah, kata Sri Mulyani. Oke. Setelah mendapatkan laporan bahwa barang tersebut adalah barang hibah, Sri Mulyani mengaku telah memerintahkan petugas bea cukai untuk membantu. Nah ini nih,
Kenapa sih harus harus viral dulu, baru diperintahkan, baru dia kerja? Kenapa sih nggak usah nunggu viral deh? Jangan nunggu viral, gitu loh. Kenapa sih mesti viral dulu, menteri masih turun tangan, baru dikerjain? Aduh, udah deh, bea cukai gue no comment deh. Dengan memberikan fasilitas pembebasan fiskal atas nama dinas pendidikan terkait. Nah, pertanyaan gua, dengan perintah Sri Mulyani memberikan fasilitas pembebasan fiskal, apakah dia sudah punya dokumen-dokumen sehubungan dengan barang hibah tersebut? Apakah dokumen administratifnya sudah dipenuhi atau belum dipenuhi? Jangan-jangan belum. Kalau belum, berarti lu potong kompas. Begini nih cara kerja pejabat nih, semua aturan dipotong kompas, dilanggar hanya untuk memenuhi keinginan si atasannya supaya tidak viral lagi. Hanya untuk sebagai, tanggapan atas viralnya sebuah kasus. Masalahnya begini. Jadi kalau nggak viral, ya jangan harap dibantu. Kalau viral, dibantu. Walaupun melanggar aturan, nggak apa-apa, dibantu. Penetapan harga yang ajaib. Padahal sebelumnya pemilik barang SLB itu, tingkat nasional Jakarta, ini berarti negara punya ya sekolah ini ya, telah menyebut bahwa pihaknya telah melalui proses panjang dan berkali-kali melengkapi dokumen untuk memproses barang hibah dari Korea Selatan tersebut. Nah ini nih si mulia nih. Oke, Ibu Sri, bagaimana dong klarifikasinya? Pihak tersebut sudah berusaha, oke, bukan belum berusaha ya, bukan seperti Ibu Sri Mulyani bilang ya, bukan seperti Ibu Sri Mulyani bilang dia tidak berusaha, tidak. Si orang ini sudah berusaha maksimal, dia sudah berusaha melengkapi berkali-kali dia bilang, proses dokumen tersebut. Kita nggak tahu ya apakah dia bohong apa benar, tetapi dia sudah mengatakan bahwa kita sudah berusaha maksimal katanya. Pihak sekolah mengaku, petugas bea cukai tetap ngotot meminta daftar harga dan bukti pembelian untuk barang hibah yang sebenarnya adalah barang prototipe yang belum dijual di pasaran. Nah, memang gila itu pejabat. Oke? Nah, sekarang pertanyaan gua, siapa yang bohong, siapa yang betul? Apakah ada rekaman audio visual? Ada videonya nggak? Coba kalau ada, kan beres. Ya, makanya Bu Sri Mulyani, gua kasih saran deh ke Sri Mulyani ya. Seluruh pelayanan pajak dan bea cukai wajib direkam audiovisual dan harus ada buktinya nanti kalau kalau jadi masalah. Kan beres, kan urusan selesai, oke? Selesai urusannya. Apa sih susahnya direkam gitu aja? Gitu loh. Kalau nggak rekam, maka wajib pajak yang betul, beres, itu aja. Pokoknya kalau nggak direkam, maka wajib pajak menang, gitu aja selesai. Berani nggak dia nggak rekam lagi? Kan nggak mungkin, pasti rekam semua dong. Nah, begitulah kalau mau transparan, begitulah kalau mau profesional, kalau mau anti korupsi, direkam semuanya, oke? Coba kalau ada rekamannya, kan beres urusan ini, ya kan? Langsung beres, siapa yang benar, siapa yang salah langsung kelihatan, oke? Sekarang kalau dia bilang petugas bea cukai tetap ngotot nih, tetapi orang bea cukai bilang, "Enggak kok, kami nggak pernah ngomong begitu." Lah gimana dong kalau gitu? Susah dong ya, coba direkam, kan beres. Makanya Ibu Sri Mulyani gua kasih lu, ini ya masukan ya, semua KPP tuh ada pelang-pelang kayak begini nih, dilarang merekam tuh, copot semua tuh Bu, copot semua ya. Mulai hari ini semua yang namanya pejabat, semua yang namanya pejabat pajak pajak nih ya, maupun bea cukai, semua pelayanannya bertemu dengan wajib pajak, wajib direkam audiovisual. Dan itu akan jadi bukti nanti di pengadilan atau di mana pun. Beres ya, pasti dia bekerja dengan baik, gue yakin. Pihak sekolah sudah mengirimkan bukti dokumen yang dibutuhkan. Namun, karena barang merupakan prototipe yang masih dalam tahap pengembangan dan merupakan barang hibah untuk sekolah, maka tidak ada harga untuk barang tersebut. Demikian penjelasan yang dikutip dari akun Iza Jahid. Betul, teman-teman ya. Barang prototipe mana ada harganya, Bos. Nah, emang gila nih negara kita ini ya. Aduh, bea cukai ya. Aduh, gue no comment dah. Uniknya, kemudian bea cukai kemudian menetapkan sendiri harga barang yang masih belum tersedia di pasar tersebut. Dalam surat elektronik yang diterima SLB tunanetra, nah ada suratnya nih, ada suratnya ya. Bea cukai menetapkan nilai barang itu $22.000 atau 361 juta. Gila, luar biasa, luar biasa. Ini kalau nggak viral mana bisa, Bos. Mana bisa kalau lu nggak viral. Bisa sih kasih uang suap kalau mau, ya tapi kan nggak bisa, nggak kejadian ya, mungkin dia nggak ada duit kali ya. Tapi itu negeri Wakanda teman-teman ya, kalau Indonesia mah nggak ada suap-suapan. Untuk barang kiriman Taptilo ini, petugas bea cukai kemudian menetapkan bea masuk dan pajak sebesar 100 juta. Ampun, barang hibah dapatnya gratis, lu mesti bayar 100 juta. Goblok memang. Wih, gaya si Mulyani. Ini nih pencitraan begini terus nih dah. Mohon maaf nih sih Bu ya.
Perbaikan layanan. Menyusul viralnya itu, maka Sri Mulyani justru meminta agar masyarakat diberi edukasi tentang kebijakan-kebijakan bea cukai. Oke, ya dari dulu Bu, nggak cuma sekarang Bu. Arahan saya jelas. Saya minta bea cukai terus melakukan perbaikan layanan dan proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dari berbagai kalangan yang harus dilaksanakan oleh bea cukai sesuai mandat undang-undang, yaitu sebagai border protection, revenue collection, bla bla bla. Apalah kalimat itu, nggak penting, Bu. Yang penting action-nya, Bu. Bagaimana, Bu? Oke, action-nya bagaimana? Sekarang gini gini loh, Bu Sri Mulyani, kalau perintah lu ini tidak dilakukan oleh si oknum, apa akibatnya? Gue tanya. Apa sanksinya? Kalau kejadian seperti ini terulang lagi, apa sanksinya? Nggak ada nggak ada, ya. Coba deh, kalau Sri Mulyani bikin aturan, oke, coba ya, kalau Sri Mulyani bikin aturan, jika kejadian seperti ini terulang lagi, maka gaji pejabat itu kita potong. Bayar tuh, bayar bayar kepada si warga masyarakat. Nah, itu baru the best, ya, the best kalau gitu, Bu, ya. Oke, kalau kejadian begitu lagi, kalau ada pemberian, tagihan pajak yang salah, apalagi tidak ada edukasi dan salah juga, maka gaji orang itu kita potong untuk bayar denda bayar bunga kepada si wajib pajak. Mau nggak gitu? Kalau gitu baru the best, gua sujud di kaki ibu kalau bisa gitu. Ya, tapi nggak mungkin lah ya. Semuanya ya udah mau resign, udah mau dipecat, sudah mau selesai maksudnya ya. Selain itu, Sri Mulyani juga meminta bea cukai untuk bekerja sama dengan para pemangku kepentingan atau stakeholder terkait agar dalam pelayanan dan penanganan masalah di lapangan dapat berjalan cepat, tepat, efektif sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat. Susah sih menurut gue ya. Gua nggak bisa komentar deh kalau bea cukai ya. Nggak ada komentar gue untuk bea cukai. Oke, thank you teman-teman.